Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel SDT Mebel, channel referensi bagi para tukang. Nah, di video kali ini saya akan memenuhi janji saya yang kemarin. Saya mau bahas tentang mesin las MIG ya, yang tanpa gas CO2. Jadi ini adalah mesin lasnya, mereknya ReedX. Harganya 2,1 juta, murah kan? Bayangkan udah bisa MIG, yang ini gasless lagi, bisa pakai gas dan bisa tanpa gas. Jadi nanti ini warning aja ya, videonya bakal panjang karena yang pertama saya memang kurang ahli dalam mengelas MMA atau las listrik biasa ya. Jadi nanti akan saya tes juga kemampuan saya menggunakan mesin las yang listrik. Pakai ini juga sih, tapi kita pakai yang model MMA ya, yang model listrik. Dan yang kedua nanti akan saya bandingkan dengan menggunakan MIG tanpa gas ini. Apakah memang mudah bisa dipakai untuk woodworking yang memang nggak punya basic ngelas? Nanti akan kita coba. Nah oke, jadi timbang menunggu lama-lama lebih panjang lagi videonya, langsung aja ya kita lihat dalam paket penjualan ini kita dapat apa aja. Langsung kita buka. Nah baik ya, di sini bisa kita lihat ya apa aja isinya. Yang pertama di sini ada buku petunjuk manual. Nggak usah kita lihat lah ya. Di sini ada kartu garansi. Garansinya berapa lama kita lihat. Garansi 3 bulan pertama gratis ongkos servis dan suku cadang. Berlaku untuk pertama kali servis dan tidak termasuk karbon beras. Oh ini beda ya, ini nggak pakai karbon beras ya. Dan 1 tahun dia untuk gratis ongkos servis. Jadi spare part kita beli sendiri ya, 3 bulan aja yang gratis spare part. Oke, itu kartu garansinya. Lalu di dalam ini kita dapat bonus 2 nozzle tip. Ini untuk ukuran kawatnya ya. Jadi kawatnya di sini kan ada bonus kawat yang 0,8 setengah kilo ya. Jadi ada 2 bonusnya, setengah kilo ini ya, ada 2 ukuran 0,8, dan nozzle-nya di sini ada 2 ukuran 0,8 dan 0,6. Jadi dia bisa pakai 2 ukuran kawat. Oke, kita singkirkan. Ada apa lagi? Ini ada sikat ya, seperti biasa. Lalu mendingan kita angkat dulu ya mesinnya. Mesin baru. Oke, kita singkirkan dulu ya alatnya ya. Kita cek apa lagi yang ada di dalamnya. Ini ada topeng las ya, kualitas standar lah ya. Ini bukan yang auto dark, masih yang hitam biasa kacanya. Nah di sini ini ada bonus, ada tang lasnya ya. Ini kalau kita mau pakai MMA atau las konvensional, las listrik. Dan ini ada tang masanya. Jadi kalau tang masa walaupun kita pakai MIG ini tetap kita pakai ya. Cuman yang tang las sticknya aja yang nggak bisa kita pakai. Nah lalu kita lihat mesinnya. Berat ya, tapi ukurannya kecil ya, nggak seperti MIG pada umumnya. Nah kalau kita lihat dari build quality-nya, ini dalamannya masih plastik semua ya, bisa kita lihat ya. Dan untuk MIG torch-nya ini dia sudah menyatu senyawa, jadi hati-hati aja. Ini torch-nya nggak bisa diganti kayaknya kalau rusak, karena dia nggak bisa dibuka ya. Ini menyatu. Dan untuk panjang kabel torch-nya ini 2 meter ya, 2 meter. Dan untuk kualitas torch-nya sendiri standar lah. Untuk nozzle tipnya bisa kita lihat di sini udah tersedia ya. Tadi kita udah dapat 2 bonus nozzle tip yang ukuran 0,8 dan 0,6, dan yang bawaannya ini dia 0,8, jadi sesuai dengan bonus kawat bawaannya. Oke, kalau untuk bahannya ini semua kaleng standar lah ya.
Nah, untuk interface-nya bisa kita lihat ya. Di sini ada berbagai macam pengaturan. Ini bisa kita pindah-pindah ya, tergantung kita mau pakai MMA, las konvensional listrik, atau pakai mic. Ini nanti kita setting. Lalu di sini ada pengaturan ini ampernya ya. Jadi sesuaikan dengan ketebalan besi yang mau kita las. Lalu di sini ada speed wire atau lajunya kawat itu keluar ya. Ketika kita pencet torch-nya, maka kawatnya itu akan keluar sendiri. Jadi ini pengaturannya, dan disesuaikan aja nanti berapa ampernya dan dengan kecepatan kawatnya. Jadi kalau ampernya terlalu tinggi, misalkan kalau speednya rendah, ya kawatnya habis duluan ya. Jadi kalaupun kita buat speednya, kawatnya keluarnya cepat dan ampernya rendah, itu bisa kawatnya kepanjangan duluan keluar ya, baru habis. Jadi itu nanti akan kita dapatkan sendiri feel-nya waktu kita ngelas, karena faktor kebiasaan juga ya. Dan sini ada dua pilihan. Kalau kita mau pakai yang di sini ada MMA atau las konvensional listrik, pakai stick ke bawah, dan ini ada pilihan mic. Oke ya, untuk interface depan cuman itu aja. Nah, untuk bagian belakangnya di sini pertama ada kabel listriknya ya. Lalu di sini ada kipas pendingin. Ini ada switch on off-nya, hidup matinya. Dan di sini ada jalur masuk gas. Jadi ini mic-nya ada dua pilihan ya. Kita bisa pakai yang kawat las yang tanpa gas, dan yang bisa kita pakai juga yang pakai gas. Jadi ini kalau nggak pakai gas mendingan ditutup aja. Jadi kita nanti akan coba yang tanpa gas ya, karena lebih praktis aja menurut saya. Nah baik, langsung aja ya. Yang pertama kita coba pakai ngelas dengan mode MMA atau las listrik biasa, pakai stick ya. Nah, untuk menggunakan las konvensional atau MMA, ini kabel yang nggak kepake ini biar aja di sini ya. Ini tempat ya, bukan ada fungsi, nggak. Ini cuma tempat penyimpanan aja. Lalu di sini kita menggunakan stang las dan stang massa. Jadi stang lasnya yang warna merah kita letakkan di atas, di positif. Oke, dan stang massanya kita letakkan di negatif. Seperti ini. Dan jangan lupa ya, ini diarahkan ke MMA. Dan kita tinggal jepit benda kerja kita dengan tang massa, lalu kita menggunakan stang las yang ini. Kita belum menggunakan mic torch-nya ya. Ini nanti untuk mic-nya. Nah, untuk yang las MMA ini atau las konvensional ya, las listrik, jadi itu wire speed-nya sama sekali nggak dipakai, nggak berfungsi, karena ini kan kita nggak pakai wire ya, kita pakai stick biasa. Jadi untuk voltasenya atau ampernya itu biasa saya pakai 4 ya, di besi polo tipis 1,8. Nanti bisa menyesuaikan lagi kalau memang kurang atau lebih. Kalau untuk ukuran sticknya itu yang saya pakai 2,6 ya.
Nah, oke tadi ya. Jadi ini adalah las MMA-nya. Nanti akan kita bandingkan aja dengan yang las mic-nya. Jadi langsung aja ya, kita akan coba ke las mic-nya. Nah, untuk menggunakan las mic tanpa CO2 ya, kita nggak perlu pakai stang las untuk konvensional yang seperti tadi ya, karena kita pakai stick. Jadi ini kita lepas yang bagian merah positifnya. Jadi ini nggak kita pakai lagi ya. Dan untuk negatifnya ini kita pindahkan ke atas ke bagian positif di sini ya. Nah, jadi stang masanya dia berpindah ke positif, dan ini kabel yang nggak kepake tadi ini kita arahkan ke bagian negatif. Dan jangan lupa untuk switchnya ini kita pindahkan ke mic tadi MMA ya, ini kita pindahkan ke mic. Nah, oke, jadi kita akan coba pasang wire-nya ya. Ini kabel wire-nya, dia tipenya di sini E71T GS, nampak ya teman-teman ya, bisa kita lihat. Nah, jadi seperti ini, dia setengah kilo ya. Biasanya ada jual yang sekilo ya. Ini dapat sekilo juga, tapi setengah kilo, ada 2 roll. Nah, sebelum pasang wire ini ke mesin lasnya, yang perlu teman-teman perhatikan ya, nozzle-nya itu kalau saya ya, supaya menghindari nanti nyangkut waktu kita keluari kabel wire-nya, ini kita buka dulu nozzle-nya. Jadi ini untuk menghindari supaya lebih aman ya, seperti ini. Nah, kita buka dulu. Jadi nanti kalau udah terpasang, udah keluar wire-nya, baru kita pasang kembali. Nah, berikutnya yang perlu diperhatikan itu roda tarik untuk menarik kawat wire-nya itu jangan kebalik ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat, ini bisa diputar ke kiri, diangkat. Nah, inilah motor yang untuk menarik kawatnya. Jadi di sini bisa diangkat. Ini ada 2 jalur. Ini yang untuk yang atas ini jalur kawat 0,8, dan yang bawah ini jalur 0,6. Jadi kita pakai kawat 0,6 atau 0,8. Ini kita arahkan ya, bisa kita balik. Tapi karena kita pakai yang 0,8 ya, tetap posisinya seperti ini, 0,8-nya di atas. Nah, seperti ini. Kita tutup kembali. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu kawatnya kita buka. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti kita pasangnya di sini. Ini bisa kita buka. Nanti kita bisa masukin kawatnya. Kita angkat. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi untuk kawatnya ini kalau udah dilepas, dia ini mudah mengembang ya. Jadi jangan sampai terlepas. Ini kita harus pegang kuat. Kita buka kawatnya. Nah, ini dia mudah mengembang ya. Jadi teman-teman jangan sampai kawatnya lepas, ntar kebuka sendiri dia ngembang ya. Jadi ini kita pasang arahnya ke sana. Nah, seperti ini. Lalu kita pasang kembali tutupnya seperti tadi. Oke, kalau udah terpasang, ini kawatnya dipastikan nggak ada yang bagian tajam ya, takutnya nanti dia nyangkut waktu kita pasang pertama kali. Jadi kita masukkan ke jalur ini seperti ini. Nah, lalu ini kita masukkan ke jalur yang dalam. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau udah masuk seperti ini, lalu kita kunci. Kalau sekiranya kurang kencang, ini bisa kita kencengin, tapi nggak boleh terlalu kencang ya, nanti rodanya nggak bisa berputar. Nah, setelah seperti ini, lalu kita on kan mesinnya ya, kita colok dulu. Ini kita on kan bagian belakangnya.
setelah dia nyala torchnya kita pencet, maka kawatnya akan ketarik. Ini saya pakai speed yang terendah dulu ya. Nah, untuk mengeluarkan pertama kali usahakan kabel torchnya itu lurus ya, lurus sampai dia keluar di ujung torchnya. Jadi dia supaya dia menghindari nyangkut ya, ini kita pencet aja terus sampai dia keluar. Nah, setelah kabelnya kawatnya keluar seperti ini, baru deh nozzle-nya kita pasang. Jadi itu untuk menghindari dia nyangkut di dalam ya. Jadi cara saya seperti itu, seperti ini. Kita kencangkan kembali seperti ini, lalu kita pasang kembali. Nah, dan torchnya juga sekarang udah bisa kita pakai. Kalau kepanjangan, kalau pakai kawat, kalau kawat ini saya potong pakai tang, itu biasanya dia akan gepeng ya. Jadi saya sering kesusahan. Jadi kalau motongnya itu saya biasa pakai ini, pakai pemotong kuku. Jadi dia itu lebih presisi. Itu kalau cara saya. Kalau teman-teman belum tahu ya, terserah mau pakai apa aja. Yang penting kalau udah keluar gampang, mau dipotong pakai apa aja nggak masalah. Oke, langsung kita coba. Nah, pada kali ini saya akan coba mengelas besi tipis ya, galvanis 1,8 mili. Jadi untuk keluaran kawatnya itu, wire speednya itu saya buat di 20 aja. Kita tes dulu, nanti kita sesuaikan lagi ya. Lalu untuk voltasenya atau ampernya itu saya buat di 2,5 ampere aja. Nah, sekarang saatnya ngebandingin hasil nih. Kebayangkan tadi teman-teman lihat berapa lamanya saya untuk ngelas 5 baris ini pakai MMA atau yang konvensional ya, pakai las listrik. Dan berapa cepatnya tadi saya menggunakan yang las mic pakai torch tadi ya, 5 baris atau 2, 3, 4, 5, 6 pun bahkan ya. Jadi kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini ya. Untuk yang MIG untuk yang MMA dia lebih banyak kekeraknya ya, bisa kita lihat ya. Seperti ini. Jadi tadi ketika saya gunakan yang 4 ampere itu saya kira terlalu besar ya apinya, tapi ternyata 4 ampere itu 40 maksudnya ya, 40 ampere itu ternyata pas, karena kalau saya lebih besarkan lagi dia bolong, dan kalau saya kecilkan lagi dia lengket. Jadi itu udah pas, dan kita harus pelan-pelan ya, ditutul-tutul supaya dia nggak bolong. Sedangkan untuk yang mic, kita lihat hasilnya, dia murni, nggak ada keraknya ya. Nah, seperti ini.
coba sekarang kita sikat ya. Nah, jadi yang saya simpulkan untuk las yang MMA atau las listrik biasa, dia itu cenderung apabila kita lakukan untuk ngelas, dia itu hanya melebur sebagian dari sticknya. Dia itu banyak melebur dari bahan yang kita las juga ya, sehingga dia menyatu seperti ini dan banyakan kerak. Beda dengan yang mic. Yang mic ini dia cenderung kawatnya itu, wirenya itu menjadi penambal, sehingga dia tebal seperti ini ya, dan dia itu nggak mudah bolong. Itu aja bedanya. Jadi kalau diperhatiin ya, gampang banget. Lihat hasilnya ya. Jadi kayaknya yang nggak bisa ngelas pun gampang banget pakainya ya. Nah, jadi bagaimana? Mantap kan? Jadi yang saya simpulkan dari mesin las ini, yang pertama dia itu ekonomis, efisien, praktis. Ekonomisnya di mana? Dia itu pertama nggak pakai gas ya, jadi dia itu kita pakai mic udah nggak pakai gas lagi, jadi itu akan mengurangi cost. Yang kedua praktis karena apa? Dia nggak mesti lengket-lengket lagi kalau kita ngelas di besi-besi tipis ya. Payah banget kalau kita ngelas pakai stick welding di besi-besi tipis. Kalau ampernya ketinggian bisa bolong, kalau terlalu rendah ampernya bisa lengket. Nah, kalau ini tadi mantap kan, cepat. Saya aja yang belum pernah pakai mic bisa mantap ya, bisa menurut saya ya mantap. Nah, kalau yang lain apa ya? Cepat ya, dia itu bisa menghemat waktu juga, karena pengerjaannya cepat dibandingkan dengan yang pakai stick welding yang main besi tipis, main tutul-tutul ya supaya nggak bocor. Kalau ini hajar terus bisa. Jadi kesimpulannya layaklah dibeli untuk woodworking ya. Jadi kalau memang teman-teman ada masukan, silahkan di kolom komentar ya. Kalau ada yang salah ya maklum aja ya, baru pemula. Nah, jadi sampai di sini dulu video kita. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.